Cinta lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. J Sadu Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, J lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mau main musik, boleh doa dulu. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap
Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Saat kami memuji dan menyembah-Mu, kehadiran-Mu kami rasakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom, sambil lambaikan tangan sekali lagi katakan Shalom. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Kita mau datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan nama Tuhan dimuliakan. Biarkan hadirat Tuhan tercurah di tempat ini dan melawat setiap kita di tempat ini. Biarkan Roh Kudus-Nya tercurah dan menjamah setiap hati yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih karena Engkau selalu menuntun kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Saat ini kami jemaat-Mu, saat ini kami setiap umat-Mu di tempat ini. Kami memasuki ibadah, berikan setiap kami hati yang tulus, hati yang mengasihi Engkau, sehingga kami layak menghampiri tahta-Mu Bapa. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarkan semua namanya Yesus saja yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, kami adalah hamba. Kami mau datang Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Biarkan Engkau Tuhan curahkan kuasa-Mu. Jamah setiap hati yang sungguh-sungguh Tuhan, hancur hati kepadamu Bapa. Berikan kelegaan, berikan kelepasan. Setiap beban hidup, masalah apapun itu kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau buat merasa kelegaan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Yes, kami mau mengangkat hati kami Tuhan. Kami mau memandang kekudusan-Mu Bapa. Roh-Mu bekerja.
angkat pujian ini bersama-sama, katakan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan kesungguhan hati, mari jemaat Tuhan kita angkat pujian ini dari awal. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Hanya jemaat Tuhan saja angkat pujian ini, katakan. Ku angkat hatiku, ya Yesus, Engkau dengarkan setiap nyanyian pujian jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan. Ku angkat, ya, dengan kesungguhan hati. Mari kita undang Roh Kudus, kita angkat suara kita. Kita hanya mau memandang kekudusan Tuhan. Amin. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku, mari jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Aku angkat hatiku,
rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami yakin dan percaya, layakkan kami, layakkan hidup kami. Kami mau menyembah-Mu Yesus, kami mau memuji-Mu Bapa. Curahkan kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini. Jamah setiap kami, lawat setiap kami Yesus. Layakkan kami Tuhan, menghampiri-Mu. Haleluya, oh Yesus, Engkaulah kami yang hidup, sumber kekuatan kami. Engkau yang Maha Tahu setiap pencobaan yang kami alami Tuhan. Kami tahu Kau bersama dengan kami. Kami yakin dan percaya, tiap kekuatan daripada-Mu, kami akan mampu melewati setiap beban hidup kami. Mari angkat suara kita, nyatakan, sampaikan kepada Tuhan apa yang jemaat Tuhan ingin sampaikan. Datang dan berseru kepada Tuhan. Setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita, Tuhan tahu, dan semua Tuhan dapat selesaikan. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 jamah setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Biarkan kami berkenan kepada-Mu, karena kami mau Tuhan, kami mau selalu memandang Engkau Yesus. Perkenanan-Mu yang kami butuhkan Tuhan, sehingga kami layak menghampiri-Mu Yesus. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Nasi, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Segala penyembahan hanya layak kepada-Mu Yesus. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Kami mau bermazmur bagi-Mu, kami mau memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau kota benteng keselamatan kami, Engkau gunung batu keselamatan kami yang hidup. Haleluya. Ya Rabba, ya Nasi, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembah Engkau. Kami mau lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sama kami, setiap kami di tempat ini, jangan Engkau lewati Tuhan. Urapi kami satu persatu ya Bapa, karena kami butuh Engkau. Kami butuh urapan-Mu, kami butuh Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami Tuhan. Haleluya, Yesus, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya, kami mau mengangkat hati kami mau mengangkat hidup kami hanya tertuju padamu Yesus. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Katakan layak. Amin. Sebab Engkau layak Tuhan, kami puji dan sembah. Amin. Dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Di tempat ini kepada jemaat-Mu Bapa, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan sukacita-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sangat baik, bahwasanya selama-lamanya Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap kami di tempat ini Tuhan mau melompat, memuji, bersorak, memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau datang ke bait Tuhan, kita mau bersyukur, membawa hati kita. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yes, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Amin. Mari kita angkat pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati, katakan datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan bersorak-sorai,
Sebelum kita memasuki pujian berikutnya, mari jemaat Tuhan sambil bertatapan satu sama lain dan katakan kita adalah umat pilihan Allah dan kita adalah pemenang. Haleluya. Kita adalah pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, berbakti-bakti untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, dari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, bagi umat pemenang. Bukan kami nyatakan kemuliaan-Nya, bukan kami nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, kami mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, jagat segala raja. Raja, mari kita semua sama-sama katakan, umat pilihan Allah, dengarkan panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju. Sama-sama katakan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, kembali mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, segala. Sekali lagi, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, kembali mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, Raja, sekali lagi katakan, Raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali dan kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Engkau mulia Tuhan. Dan kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dengan kesungguhan hati, mari kita angkat pujian ini sama-sama katakan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Saya undang untuk anak sekolah minggu maju ke depan. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dan jemaat Tuhan saya jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan tangan kita untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari angkat pujian ini dari awal katakan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Ya mulia namamu Tuhan. Yesus Allahku, besar Amin, amin. kasih-Nya. dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah Berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup. Saya undang kepada hambanya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sambil angkat tangan kita. Yuk, mari sama-sama angkat tangan.
Dia sanggup, Yesus sanggup, katakan melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, dan kami yakin karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang beritakan firman-Mu, pakai mulut lidah hambanya, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini adalah perkataan dari firman-Mu, dari hati-Mu sendiri. Tuhan, tolong jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, berikan mereka pengertian yang lurus mengenai firman Tuhan, biar mereka tidak tersesat. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu ada banyak roh-roh jahat, ada banyak pihak-pihak yang tidak ingin firman itu sampai dan bertumbuh dalam kehidupan kami Bapa. Oleh karena itu kami mau bersatu hati, kami usir, kami tekin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar apa yang kami dengar firman-Mu bertumbuh dengan baik dalam hati kami. Dan kami semua menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh pujian penyembahan kita, amin. Amin, haleluya. Saya senang sekali kalau pagi hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada. Dan kita tahu karena kasih karunia Tuhan, amin, dalam kehidupan kita yang sungguh nyata. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan terus menopang kita, amin. Lambaikan tanganmu yang percaya Tuhan terus menopang kita. Haleluya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengenai relasi yang sehat. Nah, kalau kita berbicara tentang relasi, kita berbicara tentang hubungan dua pihak, ya, nggak mungkin relasi itu cuma satu pihak. Akan menjadi orang yang aneh, akan menjadi sesuatu yang aneh kalau relasi itu hanya berbicara tentang diri sendiri. Ya, kalau orang yang relasinya hanya diri sendiri berarti tanda-tanda harus masuk ke psikolog, ya. Artinya tanda orang gila, gitu kan, orang yang kurang waras, yang jiwanya mengalami kegangguan. Tetapi kita harus ketahui bahwa relasi adalah hubungan dua pihak yang hidup, terutama, ya. Kita bicara tentang relasi hubungan dua orang yang hidup. Jadi kalau kita bicara relasi tidak berbicara tentang satu orang, tetapi berbicara tentang dua pihak yang tentunya hidup. Relasi saya dengan Mike nggak ada, karena kenapa? Mike bukan benda hidup. Relasi selalu berhubungan tentang komunikasi juga. Ya, nggak mungkin saya nggak bisa berkomunikasi dengan Mike. Mike, apa kabarmu? Nggak mungkin, ya. Kalau saya seperti itu, berarti silakan panggil dokter jiwa, gitu, ya. Karena orang gila yang berkomunikasi, ya. Kalau kita pernah lihat mungkin di rumah sakit Dadi ada banyak di situ yang berkomunikasi dengan meja, gitu. Mungkin meja itu dianggap sama dia yang berkaki 4 yang hidup seperti babi, gitu. Jadi mungkin kamu nanti saya potong, ya, padahal yang dipotong kayu. Relasi ini penting buat kita karena ini merupakan hubungan dua pihak, ya. Jadi pihak di sini juga tidak harus selalu manusia, karena kita juga berbicara relasi di sini tentang sesuatu yang hidup. Apa selain yang hidup yang selain manusia? Pencipta atau Tuhan. Jadi bukan hanya berbicara tentang kita relasi itu hubungan antara manusia, tetapi hubungan kita juga dengan Tuhan. Nah, mungkin sebagian orang ada juga yang berpikir, oh ya kalau begitu relasi dengan alam, ya mungkin sebagian betul. Kalau kita melihat di hikmat-hikmat dunia, relasi dengan alam memang penting, ya. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak mengeksploitasi alam ini, mungkin alam pun, ya, kalau lagu-lagu Ebit G. Ade, alam pun bisa marah, gitu kan. Bahkan kita kalau lagu Ebit G. Ade disuruh berkomunikasi dengan rumput yang bergoyang. Lagunya kan, coba tanyakan pada rumput yang bergoyang, gitu. Ini lagunya Pak Nana sama lagunya Om Markus di sana, ya. Saya juga sering nyanyikan kok kalau misalkan di kantor, ada acara apa, ya, namanya kalau pejabat kan eselon 2, udah ada 2 lagunya, Ebit G. Ade, gitu. Nah, jadi ada banyak relasi yang tentunya yang kita harus perlihatkan di sini. Relasi pencipta dengan yang diciptakan.
Nah yang kedua ada juga banyak model relasi dan cara kita berrelasi atau berhubungan. Contoh, relasi kita dengan teman tidak mungkin kita samakan relasi kita dengan istri kita. Ya bayangkan kalau atau mungkin relasi kita dengan pejabat tinggi, ya kan, dengan atasan kita di kantor, lalu kita samakan dengan relasi kita di teman. Jadi begitu kita ketemu sama bos kita, halo bos, kalau di kantor saya sudah push up, kan gitu. Ya, jadi beberapa hari ini karena di kantor saya mencanangkan green office itu di mana banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup. Ini kayaknya kita perlu green office juga ini, jangan tumbuhan-tumbuhan yang ini ya, yang plastik. Kita perlu juga tumbuhan-tumbuhan yang hidup gitu, biar segar kelihatannya. Jadi di kantor saya lagi ada green office, ya mungkin kita green church gitu ya, gitu kita adakan green church, kita ganti sama tumbuhan yang hidup. Jadi karena ada green office, jadi dibuatlah suatu tempat duduk-duduk orang bisa merokok tapi di luar di taman, lalu ada taman-tamannya. Nah parahnya di situ adalah tempat biasa di saya kalau saya parkir mobil masuk kantor atau parkir motor, nah selalu ngelewatin tempat itu. Semenjak jadi green office, tempat itu selalu tempat nongkrongnya Pak Kakanwil eselon 2 dan eselon 3 nongkrong di situ pagi-pagi. Ya kan permasalahannya, nah di tempat saya itu ada namanya flexi time. Jadi waktu masuk kantor itu 7:30, tetapi kalau Anda telat 5 menit maka nanti pulangnya harus 17:05. Jadi ada flexi time namanya. Nah saya selalu menggunakan flexi time itu karena berangkat kantor jam 7 sampai di sana jam 7.35, jam 7.40. Cuman kan gak enak, itu judulnya tetap aja terlambat. Jadi kalau terlambat masuk ke situ itu kita intip-intip dulu, ada nggak di situ, ada nggak di situ, gitu kan. Nah kalau kita ada di situ biasanya kita sudah Pagindan, nah kan sudah kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita kayak teman relasi kita dengan bos, pagi Pak, apa kabar Pak? Nggak mungkin gitu, kita sudah push up duluan kalau seperti itu. Nah ada banyak model relasi, ya. Tidak harus juga dari jenis yang sama. Saudara bayangkan kalau relasi kita dengan teman kita perlakukan kayak istri kita, bisa hancur rumah tangga kita. Ada banyak model relasi. Belum lagi kalau relasi kita dengan Tuhan. Nah kalau kita mau detailkan satu-satu model relasi yang bagaimana, yang seperti ini akan sulit. Ya, tapi saya mau ceritakan asal muasalnya. Nah sepanjang saya minggu ini, dikasih lihat judul relasi yang sehat. Nah saya berpikir, di mana ada contoh relasi yang sehat di Alkitab? Setelah saya berpikir, saya setengah mati juga nyarinya dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana contoh-contoh? Karena semuanya ini punya kekurangan. Ya, coba kita ngomong Abraham. Abraham ini relasinya sama Sarah juga kurang bagus. Kita ngomong Yakub, Esau kurang bagus juga. Saudara sama saudara berantem. Ya kan? Terus siapa lagi? Ishak. Ishak ini ya oke-oke lah, nggak ada terlalu bagaimana. Cuman ya tetap aja manusia dan tidak terlalu banyak diceritakan. Kita cerita lagi Daud. Daud apa lagi? Kan gitu, ngambil istri orang. Mana yang relasi yang sehat? Nah akhirnya Tuhan tunjukkan bahwa relasi yang sehat hanya ada pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pertama kali di Taman Eden. Itu relasi yang sehat yang pertama. Yang Tuhan ciptakan antara pencipta dan yang diciptakan. Lalu kemudian sesama manusia. Bahkan dengan alam pun. Ya, karena waktu itu diceritakan waktu Kejadian 1 dan 2-3, jadi 1, 2, 3, 2 cerita tentang kejatuhan. Waktu Kejadian 1 diciptakan manusia punya relasi yang sehat dengan Tuhan. Kenapa? Ditunjukkan nanti pada saat Tuhan itu lihat, jadi manusia dan Tuhan itu bisa bertatap-tatapan, bisa saling bercakap-cakap. Bahkan manusia dengan alam pun, tugas manusia apa? Ngasih nama semua hewan. Bahkan makanannya waktu itu manusia adalah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Enggak ada yang karnivora. Sejak kapan manusia karnivora? Semenjak Nuh. Setelah Nuh turun dari bah, maka saat itulah manusia diizinkan makan daging. Saat itu mulai ada karnivora. Jadi kita boleh makan daging. Makanya dengan segala ininya ya, kaki empatnya. Gitu. Nah di sini kita melihat bahwa ternyata hanya ada satu contoh di dalam Alkitab relasi yang sehat. Saya kasih nanti contoh yang kedua. Tapi pertama contoh yang pertama adalah Adam dan Hawa. Contoh model relasi atau prototipe yang sehat itu Adam dan Hawa. Nah dengan siapa kita berelasi akan menentukan cara kita berelasi. Seperti yang saya katakan tadi. Ya kalau kita berelasi dengan istri akan berbeda dengan kita berelasi dengan atau menjalin hubungan dengan teman atau dengan atasan. Ya. Relasi adalah hubungan dua pihak, banyak modelnya. Nah Kejadian 1 ayat 26 sampai di situ diceritakan mengenai penciptaan manusia sampai di mana manusia diciptakan menurut
gambar dan rupa. Nah saya mau kasih tahu begini, menurut gambar dan rupa Allah, itu bukan berarti manusia diciptakan hampir sama dengan Allah, bukan. Menurut gambar dan rupa Allah berarti gini, menurut itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah, itu satu frase, gambar dan rupa Allah. Nanti saya akan tunjukkan siapa gambar dan rupa Allah itu. Bukan Allah itu, tetapi gambarnya Allah. Ya. Jadi hati-hati kalau kita baca firman Tuhan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ingat ada kata menurut gambar dan rupa Allah, bukan menurut Allah. Tapi menurut gambar dan rupa Allah. Berbeda kalau kita bilang menurut Allah. Nah, beda. Ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan prototipenya seperti apa. Ya. Lalu kemudian relasi itu kemudian hubungan antara manusia itu kemudian retak. Kenapa bisa retak? Karena manusia mulai memberontak kepada Tuhan. Ngapain? Makan buah terlarang. Sebenarnya bukan, kalau para ahli tafsir mengatakan bahwa ini bukan karena dia makan buahnya. Buahnya tidak masalah. Tetapi karena pemberontakan terhadap hukum Allah. Allah cuma ngasih satu. Kalau setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah ngasih hukum banyak. Tetapi waktu di Taman Eden, Tuhan cuma ngasih satu hukum. Apa? Jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena begitu engkau memakannya, engkau pasti mati. Nah sampai di titik itu, ternyata manusia jatuh ke dalam dosa. Akhirnya relasi atau hubungan antara pencipta dengan yang diciptakan menjadi retak. Makanya Yesaya 59 ayat 2, kita buka Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah inilah yang menjadi pemisah, yang menjadi penghalang besar. Jadi sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Bukan karena perbuatan, tapi karena dia mulai memberontak terhadap Allah. Dosa ini yang menyebabkan akhirnya nature dosa itu, sifat dosa itu masuk ke dalam dunia. Dosa ini yang merusak atau meluluhlantahkan seluruh hubungan yang tercipta yang harmonis tadi. Relasi yang sehat begitu dosa itu masuk menjadi rusak. Oleh karena itu saya mau kasih tahu, dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Kasih, ya waktu itu Allah mengasihi manusia, manusia mengasihi Adam dan Hawa saling mengasihi. Kasih itu berubah menjadi kebencian. Kasih itu berubah menjadi tawar. Sehingga waktu itu nanti kita akan sama-sama belajar. Manusia tidak lagi saling memproteksi tapi saling mendorong. Mendorong untuk menjatuhkan. Manusia justru saling menyakiti dan menghancurkan. Tidak peduli laki-laki atau maupun perempuan ya. Kalau kita lihat sekarang malah semakin hancur moral manusia ini. Ya. Sekarang kalau jadi pelakor itu malah bangga gitu. Kalau saya lihat di ini kok ada gitu ya TikTok ini yang model-model gini, aduh parah. Jadi pelakor kok bangga gitu. Aneh. Ya. Nah, apa saja yang menjadi efek atau dampak sejak kejatuhan manusia? Yang pertama, hubungan manusia dan Allah menjadi rusak. Akibat dosa, jadi gini, dulu waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, ketakutan yang dimiliki oleh Adam dan Hawa itu bukan takut yang negatif. Jadi dia takut kalau tidak dia membahagiakan Tuhannya atau Bapaknya. Begitu dia sudah jatuh ke dalam dosa, ketakutannya takut akan hukuman. Makanya waktu diceritakan, waktu Adam dan Hawa sudah makan buah itu lalu kemudian terdengar langkah Tuhan. Manusia ngapain? Sembunyi. Terus ditanyain, Adam, di mana kamu? Katanya apa? Aku sembunyi. Karena aku mendengar aku takut dihukum. Nah tiba-tiba ketakutan atau kasih itu yang pengen selalu menyenangkan Bapaknya berubah menjadi ketakutan akan hukuman. Karena memang setelah manusia jatuh dalam hukuman, dia ada hukumannya yaitu sebab upah dosa adalah maut. Dulunya yang manusia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, sekarang sudah tidak bisa lagi. Harus ada perantara atau imam. Ini efek di mana pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dan manusia menjadi retak. Harus ada perantara di situ.
citra diri Allah yang adalah gambar rupa Allah itu di dalam diri manusia, kemuliaan Allah menjadi hilang. Sifat-sifat ilahi, contohnya kekal. Kekal itu sifat ilahi. Makanya Alkitab nanti mengatakan selama manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan begini di Kejadian, ya, supaya dia tidak memakan buah, karena ada 2 pohon di situ ya, pohon pengetahuan yang baik dan buruk dan pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan ini kalau buahnya dimakan, itu akan membuat manusia jadi kekal. Makanya waktu itu dibilang supaya dia nggak nyentuh pohon kehidupan, harus diusir dari Taman Eden. Nah, setelah dia diusir dari Taman Eden, kemuliaan Allah mulai berangsur-angsur hilang. Oleh karena itu, dia bisa mati secara fisik. Kalau dia makan buah itu, dia bisa hidup secara abadi. Makanya dulu ada filmnya. Ya, film ini mungkin terinspirasi dari cerita itu ya. Jadi ada waktu itu John siapa gitulah, saya lupa namanya. Jadi dia ini seorang pengembara, lalu kemudian dia mencari buah itu, gitu. Karena buah itu diyakini bisa membuat orang jadi kekal atau immortal. Gitu. Nah, keterpisahan dengan Allah, waktu Allah mengatakan waktu kamu memakannya kamu mati, bukan hanya mati secara fisik, tetapi mati juga secara rohani. Artinya sudah tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Karena itu dikatakan bahwa rusaknya hubungan dengan Allah itu adalah mati secara rohani karena tidak ada lagi hubungan antara pencipta dan yang diciptakan. Ya, banyak ahli tafsir berpendapat bahwa pada saat Allah memberikan perintah pada Kejadian 2 ayat 17 yang dikatakan bahwa tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada saat engkau memakan buahnya engkau pasti mati. Banyak ahli tafsir mengatakan mati yang dimaksud di sini terpisah. Ada juga yang mengatakan bahwa kematian itu ada, hanya digantikan dengan apa? Ada, waktu kita baca, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mencoba mengambil daun dari pohon, lalu kemudian dibuat pakaian. Tuhan tidak berkenan. Tuhan ganti dengan kulit binatang. Di saat itu ada kematian juga, yaitu binatang yang digantikan kematiannya. Nah, ini prototipe. Prototipe itu gambaran nanti Kristus seperti apa. Makanya bukan gak ada kematian, ada kematian, tapi yang mati digantikan oleh binatang. Makanya itu juga gambaran nanti Ishak. Ishak waktu mau dipersembahkan diganti. Nah kalau kita belajar dari situ ada banyak tafsiran, tetapi yang penting di sini adalah keterpisahan dengan Allah ini membuat manusia pada saat menghadap Allah harus potong. Harus ada korban persembahan, harus ada korban persembahan. Kenapa? Supaya dia kudus. Karena Alkitab berkata, Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Saya bacakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah yang begitu kudus. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, setiap kali manusia menghadap Tuhan harus ada korban persembahan supaya manusia itu kudus adanya. Nah, ini akibat dari dosa tadi yang masuk. Mulai rusak hubungannya, harus ada perantara. Bahkan kalau kita baca di kitab Kejadian seluruhnya sejarah bangsa Israel, ada di situ mulai dari ada imam-imam. Ya, jadi harus memotong. Jadi pada saat zaman Musa nanti Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Komunikasi antara Tuhan harus ada perantara. Nah, inilah akibat yang pertama pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Hubungan relasi yang sehat tadi hancur. Yang kedua, hubungan dengan manusia dengan sesamanya juga menjadi rusak. Nah, saya kasih contoh. Kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 12. Waktu ditanyakan firman-Nya. Ya, jadi kalau kita lihat ayat 11 itu, firman-Nya itu, kalau kita melihat firman-Nya harus kita memikirkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah sang firman. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu menjadi pada saat kita ngomong ayat 11, Kejadian 3 ayat 12, firman-Nya berarti Yesus. Kita bayangkan aja Yesus. Yesus itu ngomong, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang keluar engkau makan itu? Perhatikan jawabannya manusia. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka akibatnya apa? Hubungan dengan tadi yang mesra menjadi hubungan yang rusak, saling tuduh menuduh. Adam yang harusnya memproteksi si Hawa karena Adam itu secara fisik lebih kuat,
menjadi malah menjerumuskan atau menuduh atau menyalahkan Hawa. Nah, seringkali kita juga seperti itu. Ya, karena hubungan kita sudah jelek, kita mulai menyalahkan orang. Beberapa kali kita kalau misalkan ada masalah, kita nggak mau disalahin. Ya, bukankah seperti itu juga kita? Coba, oh bukan salah saya kok. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu ini, nggak tahu ini. Ya. Seringkali kita seperti itu. Kenapa? Karena hubungan itu tadi udah rusak. Saling menyalahkan, saling menghancurkan. Bahkan nanti kalau kita baca cerita selanjutnya, Adam dan Hawa punya anak. Siapa namanya anaknya? Kain dan Habel. Kain dan Habel pun pembunuhan pertama di dunia adalah pembunuhan di mana Kain membunuh Habel. Terus semuanya, akhirnya manusia di sini bukannya saling melindungi, bukannya saling mengasihi. Karena dosa tadi yang masuk, manusia saling membunuh, saling membenci, iri, dengki, ada semuanya. Ya, makanya saat-saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau adu domba orang lebih gampang daripada mendamaikan, betul? Ya coba aja lihat itu Ukraina sama siapa? Rusia. Mendamaikannya minta ampun. Tapi kalau mau bikin berperang gampang. Enggak usah jauh-jauh. Dulu sering banyak konflik di Ambon, di mana. Itu karena provokasi dua orang saja yang bikin sebar hoak. Jadi makanya dulu Indonesia itu diyakini ada sebuah organisasi atau oknum yang mencoba mengadu domba. Yang satu bikin hoak ke sana, yang satu bikin hoak ke sana. Karena lebih gampang mengadu domba daripada membuat damai. Ya. Kalau kita perhatikan juga Indonesia, kenapa bisa dijajah lama sama Belanda? Karena Belanda pakai politik divide et impera, diadu domba semuanya. Karena lebih gampang membuat orang bertikai ketimbang membuat orang berdamai. Ya. Makanya hubungan ini sudah rusak. Kalau kita terusuri lagi lebih dalam lagi, maka nanti sampai ke zaman Nuh, ya kan? Kecenderungan hati manusia itu berbuat kejahatan. Makanya Tuhan turunkan air bah. Hanya menyisakan satu keluarga. Berapa orang? 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya. Hanya menyisakan 8 orang. Bahkan nanti kecenderungan manusia pun selalu seperti itu, berbuat dosa. Makanya di dalam ajaran doktrin kita kekristenan, kita berbicara doktrin lagi ya. Saya suka berbicara karena kita harus mengerti doktrin kita seperti apa, doktrin yang benar, pengajaran yang benar. Makanya di dalam kekristenan, di GBI kita mengenal ada namanya dosa waris. Dosa asal, dosa waris, bukan perbuatan dosa. Dosa asal atau dosa waris. Apa itu dosa asal? Roma 5 ayat 19, kita buka sama-sama. Makanya kita mengenal adanya dosa waris. Nah, apa itu dosa waris? Roma 5 ayat 19 mengatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang benar. Nah, apa itu dosa asal? Ada banyak yang memahami bahwa dosa asal itu karena Adam dan Hawa berdosa, kita tanggung juga dosanya. Atau misalkan gini, saya punya kakek, saya punya bapak saya berdosa, saya menanggung dosanya. Ada banyak pihak yang di luar sana menuduh seperti itu. Makanya wah kekristenan itu enggak adil. Nah, bukan seperti itu. Ya, itu bukan dosa asal ini maksud di sini. Dosa asal atau dosa waris adalah jadi begini, nature manusia atau tabiatnya selalu menghasilkan kejahatan. Selalu ingin berdosa. Jadi seolah-olah ya yang dimaksud dosa asal adalah kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Jadi seolah-olah nature dosa semenjak lahir atau kecenderungan berbuat dosa itu seperti benalu yang menempel dalam kehidupan kita. Yang selalu mencoba mengambil alih. Jadi setiap kita mau melakukan yang benar, kita pasti salah. Ya saya kasih contoh saja, saya kasih contoh. Bapak Ibu kalau misalkan, gak usah jauh-jauh lah. Misalkan Paula sama siapa, kasih kumpul aja satu kamar, hanya ada satu mainan. Kira-kira berantem gak rebutan mainan? Berantem, gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngajarin ini anak untuk berantem. Kenapa? Nature-nya. Jadi dosa asal atau dosa waris itu bukan karena kita diwarisin dosa, bukan. Tetapi karena kecenderungan kita. Nah kita harus mengerti apa itu dosa asal, dosa waris. Karena kita memang meyakini ada itu. Makanya dikatakan di Alkitab apa? Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya hubungan kita dengan Allah, semua manusia itu rusak. Ya. Kejadian 6 ayat 5. Ini yang dimaksud dengan kecenderungan hatinya.
Makanya kalau doktrin GPI itu selalu Alkitabiah. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan luas, segala kecenderungan, perhatikan, segala kecenderungan hatinya selalu apa? Membuahkan kejahatan semata-mata. Nah ini yang disebut dengan dosa waris, dosa asal. Jadi nature atau tabiat dosa itu berbeda dengan perbuatan dosa. Ya, saya kasih contoh kayak tadi, bayi yang kalau baru lahir dia belum ada perbuatan dosanya, tetapi tabiat dosanya sudah pasti ada. Banyak pakar, ya, pakar sosiolog mengatakan bahwa, dokter psikolog mengatakan bahwa seorang anak itu bisa berbohong, nggak perlu pakai lingkungan yang ngajarin. Tapi dia bisa sendiri. Ya, ada yang ngajarin kita berbohong? Atau ada anaknya yang ngajarin bapaknya yang ngajarin anaknya berbohong? Ada? Kalau ada luar biasa, ya bertobat sekarang. Gitu ya. Nggak ada yang ngajarin berbohong. Tapi tiba-tiba anak kita bisa berbohong. Nggak usah gitu, tanya sama saya. Esra, ada yang ngajarin kamu berbohong? Nggak ada. Kalau ditanya, ada yang ngajarin kamu? Jadi saya dulu ngaku ini ya, saya dulu pernah nyuri perpuluhan. Gitu ya. Ini nyuri perpuluhan pernah, tapi ketahuan. Itu lucu ceritanya nih. Jadi waktu itu nyuri perpuluhan, jadi perpuluhan sudah dimasukin, disimpanlah di dalam lemari. Ini nggak ada yang ngajarin loh, nggak ada yang ngajarin. Ini umur-umuran umur ya 10 tahun 12 tahun lah. Disimpan di dalam lemari. Yang namanya perpuluhan kan selempet-selempet gitu ya. Jadi wah mama sudah nggak ada lagi ngurusin apa semua kan. Kita masuk dalam kamar, kita ngambil, set. Ambil. Nah salahnya ngambilnya yang sudah dirobek, yang sudah kelihatan duitnya berapa. Jadi mama sudah ngambil buat beli makanan gitu ya. Ada, itu yang kita ambil. Set. Bingunglah beliau ini kan. Waduh, ini mana yang sudah dibuka, ini siapa yang ngambil? Dicek di tempat sampah sudah terbuang. Ya sudah, tertuduhnya siapa? Dipanggil kami semua. Ketahuan. Gak ada yang ngajarin saya nyolong perpuluhan. Tapi bisa nyolong loh. Ini anak pendeta. Iya kan? Ya ada yang ngajarin. Ini nature kita. Jadi nggak ada di dunia ini pun seorang pun yang bisa menghindar dari nature atau buat dosa itu. Karena kenapa? Dilahirkan dari daging. Makanya nanti Yesus yang datang dia nggak lahir lagi dari daging. Dia Adam kedua, nanti saya akan perlihatkan. Ya. Jadi sudah ada dalam tabiat dosa. Nah ini kita harus mengerti dulu nih. Mengapa relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama mulai rusak, karena ternyata ada tabiat dosa di dalam diri kita. Dan tabiat dosa itu nggak bisa kita hilangkan dengan kemampuan kita sendiri. Syukur ya, syukur, kita bersyukur karena kasih Allah yang besar akan dunia ini. Maka Allah, perhatikan, Allah yang berinisiatif, Allah yang mau mengutus anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Sang Firman itu. Dinamai dengan Yesus. Untuk memulihkan relasi atau hubungan yang rusak itu. Sehingga kita beroleh kembali. Kita bisa melihat, oh gambaran Tuhan itu seperti ini. Oh ternyata prototipe Allah menjadi relasi dengan Allah dengan yang baik itu seperti ini. Itu syukur karena Allah yang berinisiatif. Ingat kita sudah belajar bahwa keselamatan kita murni pemberian Allah. Inisiatif dari Allah. Tidak ada sama sekali usaha kita. Inkarnasi dan cara hidup Sang Firman Yesus itu adalah sebuah contoh, prototipe gimana hubungan manusia dan Allah itu dipulihkan. Sama seperti Adam yang pertama. Yesus dan Bapa itu kalau ngomong udah kayak teman aja. Bapa mengutus aku seperti ini, seperti itu. Ya waktu Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi. Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, sama. Nah makanya kita perlu mengerti. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya mau tanya, siapa gambar dan rupa Allah itu? Kolose 1 ayat 5. Kolose 1 ayat 15, sorry. Kolose 1 ayat 15. Iya ini siapa? Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi pada saat firman Tuhan di Kejadian mengatakan marilah kita menciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dia ngomong marilah kita menciptakan menurut siapa? Yesus.
Jadi Yesus itu adalah Adam yang kedua. Kenapa? Karena dia adalah gambar Allah. Kenapa? Karena Yesus yang inkarnasi, nanti Sang Firman itu yang inkarnasi. Jadi pengorbanan Yesus membuat relasi kita dengan Allah bisa dipulihkan dan diperdamaikan. Dengan kematian Yesus, dengan inkarnasi Yesus, Yesus yang datang ke dunia lalu mati, lalu bangkit. Ingat ya, mati, disalib 3 hari lalu bangkit, harus ada bangkitnya. Kalau mati terus ya sama aja, kita nggak bisa. Karena kebangkitannya itu kita bisa dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Setelah kita dipulihkan hubungan dengan Tuhan, kita mulai dengan nature yang baru. Nature yang adalah kasih. Makanya pengorbanan Yesus membuat posisi kita kembali diperdamaikan dengan Allah. Ya. Kolose 1 ayat 19 ayat sampai dengan yang 20 sampai dengan ayat 19 sampai 22. Kolose 1. Ayat 19 sampai dengan 22. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam siapa? Yesus. Dan oleh Yesuslah dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya huruf besar. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di manusia dan Bapa. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu dahulu yang hidup jauh dari Allah. Perhatikan, hidup kita jauh dari Allah. Dipisahkan oleh kerup-kerup yang menyala-nyala. Pada saat Adam dan Hawa diusir, Tuhan tempatkan kerup supaya dia gak balik lagi. Ya, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang dia apa? Diperdamaikan, dipulihkan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus. Karena tadi firman Tuhan berkata, yang tidak kudus tidak bisa melihat Allah. Menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Karena pada saat kita terima Yesus, yang Tuhan lihat sekali lagi siapa? Yesus. Oleh karena itu penting pagi hari ini kita kembali lagi mengulang. Kenapa saya terus mengatakan bahwa ada proses justification, ada proses sanctification, ada proses glorification. Karena kita harus mengerti konsep ini, konsep kekristenan kita harus kita mengerti. Bahwa Allah yang berinisiatif. Pada saat kita terima Tuhan, kekudusan Allah, kekudusan Yesus Kristus melingkupi kita. Sehingga setiap kali kita Tuhan melihat kita, yang dilihat siapa? Yesus. Perhatikan bahwa pengorbanan Yesus membuat kita yang tadinya hidup di dalam kesia-siaan atau hidup di dalam segala macam kejahatan, kita mulai berpindah kepada hidup yang terang. Kita mulai berpindah kepada hidup yang benar. Hidup yang kudus dan tak bercela. Kita terus perlu namanya sanctification, dikuduskan dengan firman dan roh kudus. Firman dan roh kudus. Ini artinya membaca firman, memberdayakan roh kudus dalam hidup kita. Suatu hal poin yang penting. Sama seperti Alkitab banyak mengajarkan kita bagaimana kita membangun relasi yang sehat. Contoh, Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat 18. Kalau Bapak Ibu baca sampai dengan Kolose 4 ayat yang ke-6, ini berbicara tentang membangun relasi. Yang pertama istri-istri, tunduklah kepada suami. Yang kedua apa? Ayat 19. Suami-suami kepada istri sebaliknya, lalu kemudian kepada anak-anak. Setelah kepada anak-anak, kepada atasan dan bawahan, betul? Terus Kolose 4 ayat yang ke-6. Ya, semuanya di situ ada. Nah, kalau kita mau bahas satu-satu ini akan sulit. Makanya saya coba menyimpulkan. Ada suatu hal yang menarik sebelum Paulus menulis semuanya ini. Bagaimana relasi yang sehat antara suami istri dan yang lainnya. Ingat, pada saat kita sudah terima Tuhan, kita harus dimurnikan dan terus dikuduskan dengan firman dan Roh Kudus. Dan kita harus mengerti firman Tuhan itu Alkitab kita. Kemudian Tuhan mulai mengajarkan, oh ini loh relasi yang sehat itu seperti ini. Di tengah kehancuran dunia, Paulus mengajarkan kepada kita relasi itu seperti ini. Nah, setidaknya ada hal yang menarik pada saat Paulus membahas mengenai ini. Ya.
Dari kitab Paulus kepada jemaat di Kolose, ada dua hal yang harus ada dalam relasi. Karena saya akan membahas relasi kita dengan Tuhan, relasi kita suami istri, relasi kita teman, terus relasi kita dengan atasan bawahan akan panjang. Ya, nanti kita nggak kepakato atau sampai kepakato baru kita jalan gitu ya. Mau kepakato baru kita selesai khotbah. Nggak seperti itu ya. Makanya saya coba menyimpulkan apa yang harus ada di dalam relasi yang sehat. Yang pertama, relasi yang sehat harus memiliki sebuah pengikat. Kolose 3 ayat 14. Jadi sebelum dia ngomong Kolose 3 ayat 18, 4 sampai 6, Paulus ngasih dasar yang bagus sekali buat kita semua pagi hari ini. Dan di atas semuanya itu kenakan apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan Jadi di dalam relasi dasarnya yang pertama adalah kasih. Nah ini kita perlu dalam kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama dengan Tuhan. Ini dasar yang pertama. Kita harus memiliki kasih. Kenakanlah kasih. Makanya saya mau katakan gini. Orang yang gak pernah merasakan kasih. Orang yang belum pernah merasakan kasih yang sejati. Tidak bisa mungkin memberikan kasih itu. Ya. Kalau saya gak punya uang 100 ribu, gak mungkin saya kasih Panana 50 ribu. Karena saya gak punya uang. Tapi kalau saya punya uang itu, saya akan kasih. Artinya apa? Orang yang bisa memberi kasih yang sejati. Atau kasih itu orang yang sudah menerima kasih itu. Kasih itu yang nyata apa? Yesus Kristus. Pengorbanan Tuhan itu bentuk kasih yang nyata. Setiap orang yang sudah merasakan kasih yang nyata, dia bisa ngasih kasih itu kepada orang lain. Dengan tulus. Ya, karena kan banyak kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu tidak egois dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak pernah dikasih itu, bagaimana kita memberikan sama orang? Kalau kita nggak pernah ngalamin kasih itu, gimana kita mau ngasih sama orang? Poin yang pertama, setiap kita terima Yesus, kita memiliki kasih itu. Makanya dikatakan sama Paulus, sebelum dia ngomong mengenai segala macam relasi model suami istri, atasan bawahan, ini dasarnya di ayat yang sebelumnya. Kenakanlah kasih. Artinya relasi yang sehat ada relasi yang didasari dengan kasih. Relasi yang diikat dengan kasih. Relasi yang dimotivasi dengan kasih. Ya. Makanya nggak salah. Kalau 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Berkata begini. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab, perhatikan, kasih itu berasal dari Allah. Jadi kita nggak mungkin terima kasih yang sejati itu dari dunia. Teknik mengasihi dunia sama teknik mengasihi Allah itu berbeda jauh. Ya, bahkan dari orang tua kita, kasih dari Allah itu berbeda. Ya, makanya kasih yang sejati itu hanya dari Allah. Makanya terima Allah itu, maka kita beroleh kasih yang sejati itu. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah, nah hal yang menarik adalah Allah adalah kasih. Ada di Alkitab Allah adalah adil, Allah adalah apa, nggak ada. Atribut Allah yang utama itu kasih. Betul? Atribut yang utama dari Allah adalah kasih. Makanya setiap kita mau mengasihi, kita harus punya yang namanya Allah di dalam hidup kita. Kita harus punya yang namanya Yesus di dalam hidup kita. Kita harus punya dan mengalami apa yang dinamakan kasih sejati. Allah adalah kasih. Mengapa dikatakan bahwa Allah adalah kasih? Ada pernah nggak yang bertanya? Sewaktu Tuhan belum menciptakan dunia ini, alam semesta dan isinya, Allah mengasihi siapa? Kalau Allah itu adalah kasih. Ada yang pernah bertanya? Allah mengasihi siapa waktu dunia belum dijadikan, waktu belum ada Esra, waktu belum ada Adam dan Hawa, waktu belum ada Pak Nana, Bu Mary. Allah mengasihi siapa? Kalau Allah itu adalah kasih. Nah, saya masuk lagi ke doktrin yang kita yang penting. Makanya itulah kita harus memegang prinsip Tritunggal Kudus. Kasih lagi ya.
Kenapa Allah disebut adalah kasih? Tritunggal jawabannya. Karena doktrin kita mengakui bahwa Allah itu Tritunggal, 3 in 1. Trinitas, bukan Unitarian. Bukan Allah yang berubah-ubah bentuknya, Bapa menjadi anak, anak menjadi Roh Kudus, bukan. Ya. Kembali lagi doktrin Tritunggal, doktrin yang penting. Makanya bisa disebut Allah adalah kasih. Karena sebelum dunia dijadikan, Allah mengasihi anak. Anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus mengasihi anak. Ketiga pribadi itu saling mengasihi, makanya bisa dikatakan Allah itu adalah kasih. Makanya hati-hati kalau ada pengajaran yang mengatakan bahwa Allah itu berubah-ubah bentuknya. Ada model namanya model Sabellianisme. Ya, model Sabellianisme itu mengatakan bahwa Allah itu hanya fungsi. Jadi fungsi pertama Allah itu Bapa itu menciptakan. Lalu fungsi kedua anak-anak itu dalam karya penebusan. Kemudian fungsi ketiga Roh Kudus itu fungsi dalam merubah dan melindungi kita. Enggak seperti itu ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan Allah itu Tritunggal. Kebagaimanaan Allah, keberadaan Tritunggal itu bukan bicara mengenai berapa Allah, tetapi berbicara mengenai bagaimana dan apa Allah itu di dalamnya. Makanya saya bisa katakan, ya, Allah itu adalah kasih. Maka kita harus betul-betul memegang Tritunggal. Makanya suatu kali saya melihat YouTube dari namanya Pak Yowas Adi siapa gitu ya, Profesor Tritunggal. Dia ngomong begini, Allah adalah kasih itu berdiri di atas ajaran Trinitas. Sehingga kalau ada orang yang mulai mengajarkan Trinitas yang berbeda dari ajaran gereja arus utama, maka itu perlu dipertanyakan, itu bidat atau bukan. Kenapa? Allah itu adalah kasih. Yohanes 14 ayat 31. Perhatikan. Tetapi supaya dunia tahu bahwa siapa aku. Yesus, anak itu mengasihi Bapa. Lalu kita buka lagi Yohanes 5 ayat 20. Nah perhatikan, mereka pribadi Tritunggal itu saling mengasihi dari awal. Yesus pernah mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Nah, perhatikan, Bapa dan anak saling mengasihi. Oleh karena itu makanya Allah bisa disebut dengan Allah yang kasih. Kalau Allah itu cuma satu pribadi, dia mengasihi siapa? Makanya doktrin Tritunggal harus kita pegang. Kembali lagi, doktrin Tritunggal harus kita pegang. Karena itu doktrin gereja, doktrin yang sudah teruji. Dan doktrin sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Doktrin Tritunggal mengatakan bahwa Allah Bapa dan Roh Kudus itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Itu berbicara Bapa sebagai sumber. Kemudian anak sang firman yang keluar dari Bapa dan Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Relasi Tritunggal itu kita harus pahami. Sehingga kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah kasih adanya. Enggak perlu manusia pun Allah sudah kasih. Nah tetapi makanya saya katakan inisiatif Allah pada saat mengirimkan anaknya yang tunggal itu menjadi jalan pendamaian buat kita. Nah ini harus kita pahami. Lalu kemudian relasi kita dengan Allah dapat dipulihkan. Mengapa Allah adalah kasih? Karena kasih Allah itu kekal. Maka kasih itu tidak berkesudahan. 1 Korintus 3 ayat 8. Kenapa Allah itu kasih? Allah adalah kasih, oleh karena itu kasih itu enggak berkesudahan. Karena Allah sendiri itu pun yang adalah kasih adalah kekal adanya. 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih apa? Tidak berkesudahan. Kenapa? Karena Tritunggal itu sendiri pun saling mencurahkan kasih. Allah itu kekal, maka kasihnya pun akan menjadi kekal. Ya. Dosa membuat relasi yang sehat menjadi tidak sehat. Manusia menjadi kehilangan atribut Allah yang adalah kasih itu sejak dia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu orang yang gak mengakui Yesus sebagai Tuhan, orang yang gak percaya Yesus, gak akan bisa memiliki relasi yang sehat. Gak akan bisa namanya mengasihi secara tulus. Kenapa? Gak memiliki kasih. Tidak mungkin memberi kasih yang tulus seperti yang Yesus punya kalau kita gak pernah ngalamin kasih itu sendiri. Yang percaya katakan amin.
Saudara perhatikan, ada banyak ajaran di luar sana yang mencoba mencapai keselamatan dengan amal dan perbuatan baik. Saya mau kasih tahu, pada saat orang berbuat amal dan perbuatan baik itu tujuannya apa? Supaya dirinya tidak binasa masuk Itu egois atau tidak? Egois. Karena dengan memberi dia berpikir akan mendapatkan sesuatu kembali. Yesus pernah gak ngajarin begitu? Gak pernah. Yesus memberikan anaknya dengan tulus. Dia membangun. Ya. Banyak orang yang berbuat baik, tujuannya ngapain? Supaya bisa menabur kebaikan juga. Hati-hati. Makanya saya selalu ngomong di sini, di atas mimbar ini. Kita berbuat baik karena kita mengucap syukur. Bukan untuk mendapatkan kembali. Perihal itu tabur tuai hukumnya. Ya udah, biarkan saja hukum Tuhan itu berlaku. Karena itu memang firman Tuhan, tetapi jangan jadikan itu motivasi. Kembali lagi saya katakan, jangan jadikan itu motivasi. Biarkan hukum Tuhan itu berjalan. Makanya setiap kita membantu orang, lakukanlah bukan untuk Anda cari amal. Bukan untuk kita cari keselamatan. Bukan untuk kita supaya selamat dari api neraka, bukan. Karena kalau kita selamat, yang kita bicarakan hanya diri kita sendiri. Makanya ajaran dunia di luar sana sangat berbeda dengan ajaran kekristenan kita. Ajaran kekristenan kita melakukan sesuatu dengan tulus. Melakukan sesuatu karena kita sudah menerima itu. Bukan karena kita pengen mendapatkan. Nah, kita harus tahu bedanya. Bedanya jauh sekali. Oleh karena itu butuh kasih. Makanya saya cuma rangkum. Yang pertama, kenakanlah kasih. Kasih itu penting. Rasul Paulus juga mengatakan sebelum dia mencatat semua di Kolose tadi. Dia taruh dasar yang pertama. Kenakanlah kasih. Menerima kasih itu, terima kebenaran Allah, menerima Yesus, membiarkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Maka perhatikan, prosesnya seperti apa? 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Pada saat kita terima Yesus, kita terima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lihat prosesnya. Apa yang terjadi? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Inilah. Makanya berdayakan Roh Kudus terus dalam hidup kita. Supaya kasih itu terpancar. Amin. Kalau gereja timur menganggap bahwa bagaimana Allah dan Bapa itu mengasihi dengan pancaran Roh Kudusnya. Dengan kasih Roh Kudusnya. Itu gereja timur ya. Saya kemarin belajar sedikit tentang gereja timur, gereja barat. Ada benarnya juga. Ya. Mereka saling mengasihi karena Roh Kudus itu roh yang membangkitkan kasih. Kasih itu pun berasal dari Allah karena Allah itu adalah kasih. Makanya tanda orang mengasihi Allah, dia mengasihi. Dan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan karena kita pengen dikasihi Perhatikan, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Bukan karena kita pengen dikasihi Allah. Artinya apa? Jangan jadikan perbuatan baik kita itu kayak sogokan buat Tuhan. Makanya saya menentang gitu ya. Kita berutang. Bagaimana cara membuat Tuhan berutang buat kita? Nggak ada, Tuhan nggak berutang apa-apa sama kita. Kita yang berutang banyak. Ya. Hati-hati dengan teologi kemakmuran. Yang mengatakan bahwa beri 1 kali Allah memberikan 10 kali lipat. Lalu dijadikan itu motivasi. Kemudian motivasi kita menjadi salah. Kemudian kita jatuh ke dalam keserakahan. Itu tidak membuat setiap kali kita berpikir bahwa setiap kali kita memberi bahwa kita dapat 10 kali lipat, sebenarnya kita lagi egois. Kita lagi memikirkan diri kita sendiri, betul? Karena kita memberi pengen dapat banyak. Jadi pada saat kita melakukan itu kita menjadi orang yang rakus sebenarnya. Ya. Keinginan untuk menjadi kaya itu yang seringkali menyebabkan orang menjadi berdosa. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 1. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, perhatikan. Firman Tuhan berkata, kasih kepada kita kepada Tuhan ditandai dengan ketaatan kita menuruti firman Tuhan. Amin.
Jadikan firman Tuhan itu sebagai landasan dalam kehidupan kita. Kalau kasih itu harus memiliki sebuah pengikat, yaitu relasi itu memiliki pengikat, yaitu kasih. Maka yang kedua, relasi itu ditandai dengan komunikasi, dengan adanya komunikasi. Komunikasi itu merupakan hal yang penting dalam sebuah hubungan. Bayangkan kalau kita nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah ngomong, nggak pernah ada percakapan, gimana kita bisa membangun sebuah relasi? Nggak pernah kenalan. Makanya mengenali Allah, pengenalan akan Allah itu hal yang penting buat kita dalam kehidupan kita. Atau firman Tuhan berkata, ya, orang binasa karena tidak mengenal Allah. Pengenalan Allah, membangun hubungan relasi dengan Tuhan dan manusia, harus ada komunikasi. Komunikasi itu bicara tentang pertukaran informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Ada banyak model komunikasi. Ya. Mengapa komunikasi ini penting dalam sebuah relasi atau hubungan? Saudara perhatikan waktu Menara Babel diciptakan, manusia enak berkomunikasi. Kenapa? Bahasanya masih satu. Begitu dia bikin Menara Babel itu berhasil dibikin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sudah mencapai langit, lalu kemudian muncullah kesombongan. Tuhan ngomong kita serakkan saja. Akhirnya yang diserahkan apa? Bahasa komunikasinya. Ya, bahasa itu berbicara tentang komunikasi. Makanya penting, komunikasi ini penting. Ada 3 hal yang mendasari agar komunikasi berjalan dengan baik. Yang pertama kehadiran. Yang kedua, 2 arah. Yang ketiga, komunikasi langsung. Nah, perhatikan waktu Yesus sudah datang ke dunia, kehadirannya diwakili oleh Roh Kudus. Waktu kita percaya sama Tuhan, Yesus mati menyelamatkan kita, kehadirannya diwakili oleh Roh Kudus. Lalu kita bisa langsung berbicara kepada Allah karena kita nggak perlu lagi potong-potong korban. Karena Yesuslah imam kita. Lalu kemudian, nah ini yang perhatikan. Ada 3 tadi. Komunikasi yang penting, kehadiran, langsung dan 2A. Nah, ini yang masalah, 2 arahnya nih. Seringkali kita kalau komunikasi sama Tuhan 1A, 1 arah. Arahnya dari mana? Dari kita ya kan gitu. Kalau kita datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan, saya minta ini, selesai. Udah. Apa itu komunikasi 2 arah? Pada saat kita berdoa, kita seringkali menjadikan Tuhan seperti mesin ATM. Tahu mesin ATM? Yang di sana tuh, dekat BCA sana, Anda. Mesin ATM itu cara kerjanya seperti apa? Tunjukkan kartu Anda masukkan, minta sekian dikeluarkan. Habis itu lu pergi. Ya, ada banyak orang yang menciptakan relasi dengan Tuhan macam model mesin ATM. Begitu perlu datang. Enggak perlu enggak datang. Bukan seperti itu relasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Relasi itu harus 2 arah. Makanya setiap kali kita penyembahan, coba kita diam tenang. Kita dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini menunjukkan bahwa kita punya relasi dengan Tuhan. Kekristenan selalu berbicara tentang relasi, hubungan. Makanya pada saat kita diselamatkan, kita diangkat menjadi anak, bukan hamba. Kita diangkat menjadi anak. Makanya kekristenan selalu berbicara tentang relasi. Pada saat kita percaya sama Yesus, kita beroleh kekuatan untuk memanggil Dia Bapa. Sudahkah ada kita komunikasi dengan Tuhan setiap hari? Pertanyaannya itu. Yang sifatnya 2 arah. Atau yang hanya 1 arah. Pokoknya intinya Tuhan mau saya seperti ini. Saya enggak peduli mau seperti apa, mau saya seperti ini. Sering kita seperti itu. Ini yang bahaya. Relasi kita sebenarnya sudah tidak menjadi relasi yang sehat. Ada sebuah cerita yang terakhir. Pemain musik bisa naik ke depan? Ada sebuah cerita. Nah, saya cerita ini kemarin kebetulan lihat YouTube-nya Bapak Ruben Ade Abraham. Dia cerita begini. Suatu kali ada anak dan bapak yang tinggal satu rumah. Anak dan bapak ini sangat dekat sekali. Setiap hari, jadi kalau anaknya pergi kerja setiap hari pas pulang selalu makan di meja kecil, berbincang-bincang, ngobrol, asik dekat. Pokoknya mereka sangat dekat lah. Sang bapak dan sang anak ini bercerita-cerita, bagaimana kerjaanmu? Iya baik Pak. Setiap hari melakukan itu sepanjang hidupnya. Suatu kali si anak ngomong begini, Pak, saya agak sibuk ya belakangan ini di kantor, mungkin kita nggak bisa makan bersama-sama lagi. Alhasil selama sebulan, bapaknya selalu makan sendirian. Dia selalu makan sendirian, dia mulai kesepian, nggak ada yang nemenin ngobrol, nggak seperti dulu lagi. Ternyata keesokan harinya, pada suatu hari,
Setelah 1 bulan itu, keesokan harinya, ternyata sang bapak ulang tahun. Dan ternyata apa yang terjadi? Selama 1 bulan itu anaknya mempersiapkan baju rajutan yang bagus buat bapaknya. Jadi selama 1 bulan itu, dia ternyata, kenapa dia nggak nongol lagi di meja makan, dia ngapain? Dia bikin hadiah buat bapaknya. Rajutan yang bagus sekali, karena bagus sekali dipintal dengan pelan-pelan, hati-hati. Bagus sekali. Sang ayah kaget, wow, terharu. Cuman apa yang dikatakan oleh sang ayah kepada anaknya? Anakku, saya senang menerima hadiahmu. Tapi tolong jangan lakukan ini lagi. Saya lebih senang saat kita duduk, kita ngobrol. Karena saya butuh kehadiranmu. Saya butuh kita ngobrol sama-sama. Kita sering berbicara 2 arah. Mungkin itu yang Tuhan butuh dari kita selama ini. Mungkin kita sering disibukkan dengan apa? Kegiatan rohani kita yang tanda kutip membuat kita merasa kita menyenangkan Tuhan. Membuat segala aktivitas rohani kita, kesibukan kita baik pekerjaan ataupun apa, dengan dalih kata membuat engkau senang, memuliakan namamu. Tapi ternyata hubungan kita dengan Tuhan sudah gak ada. Nah pagi hari ini, mari kita sama-sama lihat diri kita masing-masing. Termasuk saya yang berbicara di depan ini. Bagaimana kita mau membangun relasi dengan Tuhan. Komunikasi yang baik, ada kehadiran langsung dengan Tuhan dan sifatnya 2 arah. Amin. Mari kita membangun komunikasi yang sifatnya 2 arah. Bukan hanya kemauan kita yang jadi, tapi kita tanya, Tuhan apa maumu dalam kehidupanku? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, yes. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang lebih tinggi. Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta. Amin. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Oh Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir,
kasih setia selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus memiliki kasih itu dalam kehidupan kita, agar kita dapat memberikan kasih itu kepada orang lain dan menciptakan relasi atau hubungan yang sehat. Amin. Pagi hari ini kita juga belajar bahwa relasi yang sehat membutuhkan komunikasi dua arah. Jadikan Yesus itu jangan cuma sekedar ATM kita, jangan sekedar seperti Gunung Kawi orang yang datang hanya meminta, tapi dengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Biar kita semakin menjadi serupa dengan Yesus, serupa dengan anaknya yang tunggal itu. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Amin, haleluya. Yes, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Bapakku yang baik, katakan. Amin. Bapakku yang baik, katakan Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, Yesus, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Yesus, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu, Yesus, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. tak pernah berhenti, tak pernah berakhir, kasih Setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Mari sembah Tuhan. Mari katakan, Bapa Kau baik Tuhan Yesus, Bapa Kau baik Tuhan, Bapa Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Dalam kehidupan kami Kau sungguh nyata. Ajari kami kasih itu Tuhan. Kasih yang tidak berkesudahan itu limpahkan dalam setiap hati kami. Biar orang dapat melihat kasih itu dalam kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah kasih Yesus. Mari sembah Tuhan. Yes. Oh haleluya. Kudus jamah setiap cobaan Tuhan. Yes. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau
Kau segala, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Haleluya, Yesus, Engkau segalanya Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tak pernah berakhir dan berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, biarkan menjenggarkan hidup kami Bapa. Biarkan firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tapi firman-Mu berlaku Tuhan di dalam setiap pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau tambah-tambahkan Tuhan Yesus pewahyuan, pengetahuan, kebijaksanaan dalam hidupnya Tuhan. Biarkan hari lepas hari Tuhan Yesus semakin Engkau pakai Tuhan di dalam dunia kerja Tuhan, atau di dalam pelayanan Tuhan, di dalam keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya Tuhan Yesus kami jemaat-Mu akan memberikan persembahan kami Tuhan. Setiap tangan-tangan Tuhan yang memberikan persembahan Tuhan, Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Engkau berkati persembahan ini ya Bapa, biarkan menjadi keluasan kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Apa yang kami butuhkan, apa yang jemaat-Mu di tempat ini butuhkan Tuhan untuk pelayanan kami Tuhan, Engkau cukupkan, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Dan begitu pula Tuhan Yesus yang masih ada kepada jemaat-Mu, yang menjadi keperluan jemaat-Mu Tuhan Yesus di dalam rumah tangga masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang mengetahui, Engkau yang mencukupkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali.
bersyukur kepada Tuhan, amin. 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 Silakan Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Untuk pengumuman sepekan, Mesbah Keluarga mungkin minggu depannya lagi baru diumumkan karena diadakan untuk minggu kedua. Selanjutnya untuk Senin sampai Selasa, Rabu tidak ada kegiatan. Hari Kamis untuk latihan anak muda di tempat ini jam 7 malam. Terus hari Jumat ada ibadah pemuda di tempat ini jam 7 malam juga. Hari Sabtu ada doa puasa itu jam 4 sore. Dilanjutkan untuk latihan jam 7 malam bagi pelayan yang sudah ditugaskan. Selanjutnya untuk hari Minggu kembali kita bertemu di tempat ini jam 9 pagi dan begitu pula yang ada di Pakato dan mungkin pengumuman tambahan ada. Ya, shalom. Pengumuman tambahan nanti sore kita akan ada ibadah syukuran, ibadah kita yang ada untuk cabang kita yang ada di Pakato akan diadakan jam 5. Nah, bagi jemaat yang mau ikut boleh berkumpul di Pastori. Siapa saja yang mau ikut? Nah, kita di Pastori sudah ada 2 mobil, mungkin tambah mobilnya Pak Rudi mungkin nanti 1 jadi 3. Pak Rudi ikut ya Pak Rudi ya, karena Pak Rudi ini salah satu yang rajin ke sana waktu itu. Jadi waktu dulu hampir 2 tahun lebih Pak Rudi ke sana. Jadi beliau ini pelopor juga di sana. Gitu, yang membantu pelayanan kita di Pakato. Luar biasa, ya. Jadi mungkin yang mau ikut silakan kumpul di Pasori jam 3:30 karena perjalanan ke sana sekitar 1 jam. Gitu. Jadi boleh kumpul di Pasori jam 3:30. Kita nanti jam 4 akan jalan bersama-sama ke sana. Gitu, ya. Nah, kemungkinan besar kalau dari konfirmasinya jam 5 nanti kita akan dilihat oleh Pak Dani Lesnusa, jadi ketua Korwil dari BBI. Gitu. Jadi untuk peresmian gereja kita di sana kita juga mengundang. Jadi di Pakato itu ada gereja-gereja yang lain, ada gereja Katolik, ada dari gereja Toraja ada di sana. Jadi kita akan mengundang dan kita akan bersuka cita bersama-sama. Kita juga akan membawa alat keyboard kita dari sini. Jadi dimohon Bapak Ibu yang mau ikut, siapa aja ya yang mau ikut, jemaat terkasih dalam Tuhan yang mau ikut, ayo. Nah di sana juga dengar-dengar, di sana sudah disiapkan BAB 1 ekor, gitu ya. Jadi bayangkan kalau 1 ekor cukup kita ini. Kalau yang datang cuma 5, 10 ya nggak bisa, nggak habis nanti, ya. Jadi di sana sudah disiapkan sama jemaat Tuhan yang di sana, amin. Jadi kita dukung. Jadi cabang Pakato ini adalah cabang kita yang tiap minggu kita kasih. Nah di belakang juga masih ada amplop persembahan untuk pembangunan dan untuk supporting kita di sana. Di sana ada amplopnya 2, yang terbeban silahkan dimasukkan, yang terbeban ya. Yang mau membantu pelayanan di Pakato silahkan. Nah yang mau ikut nanti sore jangan lupa, siapa aja ya. Nanti datang aja ke sini, nanti kita hitung kekuatan, tenang aja, pasti ke semuanya ke sana. Gitu. Amin. Ini oma-oma aja udah nih koordinasi mau ke sana tuh. Kalau yang muda-muda nggak ikut, ini belum baru dia mau udah koordinasi, luar biasa. Kan gitu ya. Gitu. Baru dia omongin udah koordinasi. Gitu. Luar biasa. Gitu. Ya nanti juga mungkin kalau Pak Saiful ada mungkin juga bisa ya Pak ya. Kalau misalnya kendaraannya memang nanti kalau ikut mungkin bisa juga nanti sama Pak Saiful. Gitu. Jadi bagi jemaat Tuhan anak-anak muda juga ikut aja ya Jojo gitu ya. Jojo kalau misalkan nggak ada kendaraannya Mbak Ani sama Aris nanti. Gitu. Ya, jadi kita akan di sana sama-sama bersuka cita. Beribadah menyembah nama Tuhan di sana. Amin. Karena itu cabang kita juga. Jadi kita sudah menabur di sana, saatnya kita pembukaan dan luar biasa. Jadi begini, ada kesaksian sedikit. Jadi di sana ada salah satu jemaat yang punya anaknya yang besar. Jadi Pak William ini punya anak. Anaknya ini jadi begitu dilayani di sana ternyata dia mau kembali lagi kepada Tuhan. Amin. Nah ini puji Tuhan, ini baru buah pelayanan. Lalu kemudian kalau kita ke sana itu ada tetangga sebelah rumah. Itu yang selalu dengar kita ibadah. Enggak pernah ada pergi datang. Sewaktu belum ada gembalanya di sana. Jadi saya dengar kesaksian dari Kak Fiske dan Anis. Ini katanya di sana akhirnya yang tetangga itu udah mulai datang ibadah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kalau kita amin. Sudah mulai datang ibadah. Nah kita berharap nanti cabang kita di sana ini akan menjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Oleh karena kita support terus. Makanya kita nanti datang rame-rame datangnya. Ya. Singer semuanya datang. Ini singer semua nanti datang nih. Ya.
Semuanya. Pak Markus juga, kalau Om Markus mau datang, kumpul di sini, kita sama-sama pergi. Itu ya, semuanya. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Mana ada lagi? Oh ya, saya baru ingat. Jadi kita minta maaf nih karena kamar mandi itu lagi diperbaikin airnya. Jadi kalau mau pakai kamar mandi yang sebelah sana airnya agak besar. Jadi minggu lalu saya sama Pak Nana naik ke atas, lihat konstruksinya, jadi kita mau bongkar ulang lagi. Jadi puji kalau nggak ada halangan mungkin minggu ini kita akan perbaikin semua keran air sudah bisa mengalir air dengan baik. Sehingga bisa melayani jemaat di tempat ini. Jemaat juga kalau mau ke toilet nggak perlu pikir airnya lagi gitu ya. Amin, puji Tuhan. Itu saja tambahan dari saya kembalikan. Baik, untuk pengumuman tambahan sudah nggak ada. Mari jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Hingga kami boleh beribadah dengan baik dan selesai dengan kami percaya kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan kami akan bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa yang dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami. Memberkati para pemimpin kami, dari presiden dan para kabinet yang ada, bahkan sampai ke pelosok tanah air kami Tuhan. Biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Memiliki tanggung jawab yang luar biasa, yang mau mengembangkan, yang mau memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang boleh memiliki kekuatan, boleh memiliki kelebihan dengan bangsa yang lain, yaitu memiliki roh yang takut akan Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang dipilih, dipulihkan untuk boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat kedamaian di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa keberadaan kami sebagai orang percaya di bangsa ini tidak sia-sia. Tapi kamu berdiri buat bangsa ini Tuhan, biarlah bangsa ini damai, aman di dalam Engkau Tuhan. Khususnya buat setiap kami dalam beribadah, kami tetap aman, kami tetap bebas dalam beribadah Tuhan. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Mulai dari Ketua Sinode Tuhan, GBI Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga boleh memimpin saudara ini Tuhan semakin hari, semakin lebih baik lagi. Dan bahkan kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang bertumbuh di dalam gereja yang benar, bertumbuh dalam pengajaran yang benar, sehingga kami lihat bahwa iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu di daerah pelosok Tuhan yang melayani, Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa, Engkau mampu mengubahkan, Engkau mampu membuka tingkap-tingkap untuk memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di pelosok-pelosok Tuhan. Memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan kemampuan di dalam nama Yesus Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan para penginjil dimanapun mereka berada, setiap denominasi gereja yang di bangsa ini Tuhan, kami berdoa. Satukan visi misi kami hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Setiap tembok-tembok denominasi yang terbangun, yang memisahkan, yang bahkan membuat kami terpecah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasanya itu dan biarlah hanya di dalam pelayanan gereja ini hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Setiap kesombongan ini ada, setiap doktrin-doktrin yang salah Tuhan. Celikkan mata rohani mereka Tuhan, bukakan hati mereka Bapa. Sehingga kami melihat Tuhan bahwa hanya biarlah hatimu, biarlah visimu, biarlah mata Tuhan yang betul-betul boleh bekerja. Karya Tuhan Roh Kudus yang boleh bekerja dalam setiap gereja-gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini, Ibu Gembala Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, selalu ada dalam hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang selalu menggendong dia Tuhan, Engkau selalu memelihara dia, memeluk dia, menuntun dia Tuhan. Sehingga dalam memimpin kami, memimpin gereja ini Tuhan, boleh berjalan dengan baik Tuhan. Memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kesatuan hati. Sehingga boleh maju bersama-sama untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Memberkati jemaat-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan usaha. Pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan mereka pagi hari ini dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan di dalam nama Yesus. Yang mereka yang masih sekolah, kuliah Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesetiaan di dalam mereka bersekolah, berkuliah, sehingga mereka boleh berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami. Kami boleh melayani Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami ini, kami boleh bertanggung jawab di hadapan Engkau Tuhan. Buat semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa buat lingkungan di sekitar kami. Memberkati tetangga kami, muka belakang, kiri kanan kami Tuhan, Kau berkati Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kami berdoa hanya di dalam nama Yesus telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita arahkan hati pikiran kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian. Berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat keberhasilan akan menuntun setiap langkah hidup kita dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Khususnya bagi sepanjang minggu ini kami bisa menikmati dan merasakan Allah adalah Immanuel yang terus menyertai perjalanan hidup pelayanan kami di tempat ini. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saat teduh sejenak sebelum kita meninggalkan ruangan ibadah.
hati di bawah